maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sholatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat 239. Allah Ta'ala memerintahkan untuk memelihara sholat pada masing-masing waktunya, memelihara berbagai ketentuannya, dan melaksanakannya secara tepat waktu sebagaimana dikatakan dalam Syahihain dari Ibnu Mas'ud. Saya bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling utama? Beliau bersabda, sholat tepat waktu. Saya bertanya, kemudian apa? Beliau bersabda, berjihad di jalan Allah. Saya bertanya, kemudian apa? Beliau bersabda, berbuat baik kepada ibu bapak. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah menceritakan semua itu kepadaku. Seandainya saya bertanya, niscaya dia akan terus memberitahuku. Allah Ta'ala memberi ketegasan khusus pada sholat wusta melebihi ketegasan pada sholat lainnya. Para ulama salaf dan khalaf berselisih mengenai sholat wusta sehingga muncullah berbagai pendapat. Namun yang menjadi pusat perselisihan dan pertentangan ialah sholat subuh dan asar. Sunnah menegaskan bahwa wusta ialah sholat asar dan sunnah memuarakan ikhtilaf ke sana. Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ali, dia berkata, Rasulullah bersabda dalam peristiwa Ahzab, mereka telah membuat kami lupa sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau melakukannya di antara sholat maghrib dan isya, Ahmad. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Muawiyah Muhammad bin Hazim ad-Dariri. Diriwayatkan pula oleh Muslim melalui Syubah, dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan pula oleh Syaikh Hani, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan sejumlah pemilik musnad, sunan, dan sahih melalui berbagai jalan yang diceritakan secara panjang dari Ubaidah As-Sulmani, juga dari Ali. Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah bahwa Rasulullah bersabda, peliharalah segala sholat dan sholat wusta. Dia mengistilahkannya demikian bagi kita. Ia adalah sholat asar. Ibnu Jarir mengatakan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sholat wusta ialah sholat asar. Firman Allah, berdirilah karena Allah, dalam sholatmu, dengan khusyuk, yakni dengan merendahkan diri dan tenang di hadapannya. Hal ini memastikan ditinggalkannya berbicara di dalam sholat karena bertentangan dengan kekhusyuan. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menjawab salam yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau sholat. Beliau memberikan alasan atas penolakannya, sesungguhnya di dalam sholat itu benar-benar terdapat kesibukan. Dalam Syahih Muslim dikatakan bahwa beliau berkata kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulma tatkala dia berbicara dalam sholat, sesungguhnya di dalam sholat tidak layak berbicara apapun. Sesungguhnya sholat adalah tasbih, takbir, dan zikir kepada Allah. Muslim. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Zaid bin Arkam, dia berkata, ada seseorang yang berbicara kepada temannya dalam sholat pada zaman Nabi karena ada kepentingan. Maka diturunkanlah ayat, serta dirikanlah karena Allah dengan khusyuk. Maka kami diperintahkan supaya diam, jamaah, kecuali Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, kami saling memberi salam dalam sholat. Kemudian saya melewati Nabi ketika beliau sedang sholat, lalu saya memberinya salam. Namun, beliau tidak menjawab salamku. Maka, timbullah dalam diriku bahwa Allah telah menurunkan ayat ihwal sesuatu. Setelah beliau selesai sholat, maka bersabda, semoga salam dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu, wahai Muslim. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung membicarakan urusannya menurut kehendaknya. Apabila kamu dalam sholat, maka khusyuklah dan janganlah mengobrol. Firman Allah, jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah,
sholatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Setelah Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya agar memelihara sholat dan melaksanakan berbagai ketentuannya serta sangat menegaskan kepentingannya, maka dia menuturkan suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat melakukannya secara sempurna, yaitu ketika dalam peperangan dan pertempuran sengit. Dalam hal ini Allah berfirman, jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Maksudnya, sholatlah dalam keadaan bagaimanapun, seperti dalam keadaan berjalan atau berkendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak, sebagaimana Malik meriwayatkan dari Nafi, sesungguhnya apabila Ibnu Umar ditanya mengenai sholat khauf, maka dia menerangkannya, dan berkata, jika rasa takutnya lebih hebat daripada itu, maka sholatlah sambil berjalan di atas kedua kakimu atau berkendaraan, baik sambil menghadap kiblat maupun tidak. Nafi berkata, saya berpendapat bahwa Ibnu Umar menceritakan hal itu hanya dari Nabi. Bukhari pun meriwayatkan hadis senada. Hadis berikut ini lafalnya dari Muslim. Dalam hadis Abdullah bin Anis al-Jihni dikatakan bahwa tatkala Nabi mengutusnya untuk membunuh Khalid bin Sufyan, dan dia tengah menuju Arafah. Ketika hampir tiba, datanglah waktu asar. Anis berkata, saya khawatir tidak sempat mengerjakannya, maka aku pun sholat dengan melakukan isyarat. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang bagus. Hal ini merupakan kemurahan dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah melepaskan ikatan dan belenggu, ketentuan-ketentuan sholat, dari hambanya. Sehubungan dengan ayat ini Ibnu Abbas berkata, orang yang berkendaraan sholat di atas kendaraannya dan orang yang berjalan kaki sholat sambil berjalan. Imam Ahmad menyampaikan suatu ketetapan bahwa sholat khauf kadang-kadang dilakukan 1 rakaat, bila 2 pasukan sedang berperang sengit. Dari Ibnu Abbas dikatakan, Allah memfardukan sholat melalui lisan nabimu, ketika berada di tempat sebanyak 4 rakaat, ketika bepergian 2 rakaat, dan ketika ketakutan 1 rakaat. Hikam, Hamad, dan Qatadah ditanya mengenai sholat orang yang sedang beradu pedang. Mereka menjawab, sholatnya 1 rakaat. Firman Allah, kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, yakni dirikanlah sholat sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan sempurnakanlah ruku, sujud, berdiri, dan kehusuannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui, yakni seperti apa yang telah dianugerahkan kepadamu, menunjukkanmu kepada keimanan, dan mengajarimu apa yang bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat, maka terimalah dengan rasa syukur dan zikir. Dan, orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu, diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ayat 240, kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya, mut'ah menurut yang makruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, ayat 241. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya supaya kamu memahaminya, ayat 242. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ayat ini dinasah, artinya ditafsirkan, oleh ayat sebelumnya yang berbunyi, hendaklah diri mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Zubair, dia berkata, saya berkata kepada Utsman bin Affan, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan istri. Telah dinasah, artinya ditafsirkan, oleh ayat lain, tetapi mengapa engkau menulisnya dan membiarkannya? Utsman menjawab, wahai putra saudaraku, saya tidak akan mengubah Al-Quran sedikit pun dari posisinya.
Keganjilan yang dikatakan Ibnu Zubair kepada Utsman mengandung arti bahwa apabila hukum ayat itu telah dinasah, artinya ditafsirkan dengan 4 bulan. Lalu apa hikmah dari penetapan penulisannya, padahal keberadaan tulisan tersebut dapat memberikan kesan keberadaan hukumnya? Maka Amirul Mukminin menjawab, sesungguhnya hal ini merupakan masalah tauqifi. Saya menemukan ayat itu berada dalam mushaf, demikian pula ayat sesudahnya. Maka saya tetapkan ayat yang saya temukan. Diriwayatkan dari jalan Ali bin Talhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, dahulu, apabila seorang suami mati dan meninggalkan seorang istri, maka ia beridah selama 1 tahun, menetap di rumah mantan suaminya, dan hidupnya dibiayai oleh harta mantan suaminya. Kemudian Allah menurunkan ayat, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang dia meninggalkan istri, hendaklah diri mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini idah bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Kecuali apabila dia hamil, maka idahnya ialah sampai dia melahirkan kandungannya. Allah berfirman, bagi mereka adalah 1/4 dari pusaka yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak punya anak. Apabila kamu punya anak, maka bagi mereka adalah 1/8 dari pusaka yang kamu tinggalkan. Jadi, Allah menjelaskan pusaka bagi wanita, pemberian wasiat, dan pemberian nafkah. Sekelompok ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi wajibnya seorang wanita berdiam selama 1 tahun sebagai pelaksanaan idah. Ulama lain, di antaranya Mujahid dan Atha, mengatakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan kewajiban beridah selama 1 tahun. Ayat itu hanya menunjukkan perihal wasiat kepada istri, yaitu hendaknya mereka diberi tempat tinggal di rumah suaminya, setelah suaminya wafat, selama 1 tahun penuh, jika si istri memang memilih tinggal. Oleh karena itu, Allah berfirman, berwasiat kepada istri-istrinya. Artinya, Allah mewasiatkan mereka dalam sebuah pesan dan mereka jangan dilarang kalau mau menetap, karena Allah berfirman, janganlah mengusirnya, bila idah mereka telah habis, baik dengan berlalunya waktu 4 bulan 10 hari atau dengan melahirkan, dan mereka memilih untuk pergi dan pindah dari rumah suaminya, maka mereka tidak dilarang berbuat demikian, karena Allah berfirman, apabila mereka pergi, maka tidak ada dosa atasmu membiarkan mereka berbuat terhadap dirinya sendiri. Secara makruh, pendapat di atas memiliki kecenderungan dan mendapat dukungan dari redaksi ayat. Pendapat ini dipilih oleh sekelompok orang di antaranya Imam Abu al-Abbas bin Taimiyah. Namun, pendapat ini ditolak oleh ulama lain, di antaranya Abu Umar bin Abdul Bar, serta ditolak pula oleh pendapat Atha, dan para pengikutnya yang menyatakan bahwa ayat itu dinasah, artinya ditafsirkan, oleh ayat mengenai harta pusaka. Jadi, jika mereka bermaksud tinggal di rumah mantan suaminya tidak lebih dari 4 bulan 10 hari, maka dapat diterima. Namun, jika mereka bermaksud tinggal selama lebih dari 4 bulan 10 hari, maka mereka tidak berhak mendapat pusaka. Inilah yang menjadi ajang perselisihan di antara imam. Mereka berdalil atas wajibnya memberi tempat tunggal di rumah mantan suami dengan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta'nya, sesungguhnya Fariah binti Malik bin Asanan, saudara perempuan Abu Sa'id al-Hudri, datang kepada Rasulullah untuk menanyakan apakah boleh pulang ke keluarganya di Bani Hudrah. Hal itu karena suaminya terbunuh oleh budak-budaknya sendiri ketika ia berusaha mengejar mereka saat melarikan diri. Fariah berkata, maka saya bertanya kepada Rasulullah, apakah saya boleh pulang ke rumah keluarga di Bani Hudrah, karena suami saya tidak meninggalkan rumah yang dapat saya tempati, tidak pula biaya untuk hidup. Fariah berkata, maka Rasulullah membolehkannya. Fariah berkata maka saya pun pergi untuk berkemas, tapi ketika saya tiba di kamar, Rasulullah memanggilku atau menyuruh seseorang untuk memanggilku, dan bertanya, bagaimana yang kamu katakan tadi? Kemudian aku mengulangi cerita ihwal suamiku yang tadi telah disampaikan. Maka beliau bersabda, tinggallah di rumahmu hingga idahmu habis.
Fariyah berkata, maka saya menjalani iddah di rumah selama 4 bulan 10 hari. Fariyah berkata, ketika Utsman bin Affan mengirimkan utusan kepadaku, lalu dia menanyakan persoalan tersebut kepadaku, lalu aku menginformasikan putusan kepadanya, maka Utsman pun mengikuti putusan tadi dan menetapkannya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai yang berasal dari hadis Malik. Nasai dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis itu dari Sa'ad bin Ishaq. Menurut Tirmidzi hadis itu hasan dan sahih. Firman Allah Ta'ala, kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya, mut'ah menurut yang makruh sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mewajibkan pemberian mut'ah kepada setiap istri yang ditalak. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat itu ditahsis oleh ayat, tidak ada dosa atas kamu, jika kamu menceraikan istrimu sebelum mereka disentuh dan sebelum kamu menetapkan suatu ketetapan bagi mereka. Berilah mereka mut'ah yang kadarnya disesuaikan dengan kelonggaran dan kesempitan seseorang, dengan cara yang makruh, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Firman Allah Ta'ala, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, dalam hal yang menyangkut halal, haram, fardu, dan hukum-hukum perkara yang diperintahkan dan dilarang. Dia menjelaskan, menerangkan, dan menafsirkan semua itu dan tidak membiarkannya mujmal. Artinya hadits memberi penjelasan secara rinci pada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum, pada saat kamu membutuhkannya, agar kamu memahaminya, dan merenungkannya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu, jumlahnya, karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memiliki karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ayat 243. Dan, berperanglah kamu sekalian di jalan Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 244. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan, Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat 245. Dari Ibnu Abbas dikatakan, jumlah mereka sebanyak 4.000 orang. Mereka pergi untuk menghindari taun. Mereka berkata, kami akan pergi ke suatu daerah yang tidak ada kematian di sana. Ketika mereka tiba di suatu tempat, maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, maka mereka pun mati. Kemudian lewatlah salah seorang nabi. Dia lalu berdoa kepada Tuhannya kiranya dia menghidupkan mereka. Maka Allah pun menghidupkan mereka. Itulah maksud firman Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu, jumlahnya, karena takut mati. Kejadian itu mengandung pelajaran dan dalil yang pasti mengenai peristiwa bangkitnya jasmani pada hari kiamat. Oleh karena itu, Allah berfirman, sesungguhnya Allah memiliki karunia bagi manusia, yaitu karunia yang diperlihatkan kepada mereka berupa ayat-ayat yang cemerlang, alasan-alasan yang pasti, dan dalil-dalil yang mendalam. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maksudnya, mereka tidak melakukan syukur atas karunia yang dilimpahkan Allah kepada mereka baik karunia yang menyangkut dunia maupun agama. Kisah tersebut mengandung pelajaran dan dalil bahwa tidaklah berguna rasa takut terhadap takdir dan bahwa tiada tempat berlindung dari siksanya kecuali kepadanya. Sesungguhnya mereka pergi untuk menghindari wabah guna meraih kehidupan yang panjang, tetapi mereka malah mendapatkan kenyataan yang bertentangan dengan tujuan mereka sendiri. Kematian bahkan menjemput mereka lebih cepat hanya dalam satu saat.
Berkaitan dengan ini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, adalah Umar bin Khattab pergi ke Syria. Ketika beliau tiba di Sarak, dia ditemui oleh para panglima perang di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sejawatnya. Mereka melaporkan bahwa wabah penyakit telah berjangkit di Syria. Dia teringat sebuah hadis. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya pergi untuk memenuhi keperluannya. Dia berkata, berkaitan dengan masalah ini, saya punya pengetahuan. Saya mendengar Rasulullah bersabda, apabila di suatu daerah yang kamu tempati terdapat wabah, maka janganlah pergi menghindarinya. Jika kamu mendengar di suatu daerah ada wabah, maka janganlah pergi ke sana. Kemudian Umar memuji kepada Allah, lalu beliau berlalu. Hadis senada dikemukakan dalam Sahihain dari Az-Zuhri. Firman Allah Ta'ala, dan berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maksudnya, sebagaimana ketakutan tidak berguna dalam menghadapi takdir, maka tidak berguna pula kabur dan menghindari jihad. Jihad tidak dapat mempercepat atau memperlambat ajal. Namun, ajal yang telah dipastikan dan rezeki yang telah dibagikan merupakan ketetapan yang telah ditetapkan secara pasti, tidak dapat ditambah dan dikurangi, sebagaimana Allah berfirman, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar. Surat Ali Imran, ayat 168. Dan firman Allah Ta'ala, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, Surat An-Nisa, ayat 78. Firman Allah Ta'ala, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya kepadanya dengan kelipatan yang banyak. Allah mendorong hamba-hambanya supaya berinfak di jalan Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, tatkala ayat ini diturunkan, Abu Dahdah Al-Ansyari berkata, Ya Rasulullah, apakah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung menghendaki pinjaman dari kita? Beliau menjawab, benar, wahai Abu Dahdah. Dahdah berkata, Ya Rasulullah, kemarikan tangan Anda. Dahdah berkata, kemudian kami memegang tangannya seraya berkata, sesungguhnya aku akan meminjamkan kepada Rabbku yang Maha Mulia lagi Maha Agung sebidang kebun. Ibnu Mas'ud berkata, kebun itu ditanami 600 pohon kurma dan di sana tinggal pula ibu dan keluarga Dahdah. Ibnu Mas'ud berkata, kemudian datanglah Abu Dahdah sambil berseru, Hai Ummu Dahdah. Ummu Dahdah menyahut, keluarlah dari sana karena saya telah meminjamkannya kepada Rabbku yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Firman Allah, pinjaman yang baik, berarti infak di jalan Allah. Demikianlah menurut riwayat dari Umar dan kaum salaf lainnya. Firman Allah, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya dengan kelipatan yang banyak, adalah seperti firman Allah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan, ganjaran, bagi siapa yang Dia kehendaki, Surat Al-Baqarah, ayat 261. Pembicaraan mengenai hal akan dikemukakan nanti. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan melipat gandakan kebaikan sebanyak 2 juta kali. Firman Allah, Allah menyempitkan dan melapangkan, yakni berinfaklah kamu dan jangan memperhatikannya karena Allah Maha Pemberi rezeki. Dia dapat menyempitkan orang yang dikehendakinya dan melapangkan yang lain, dan kepunyaan Allah lah hikmah yang baik, dan kepadanyalah kamu dikembalikan pada hari kiamat.
Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada salah seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang, di bawah pimpinannya, di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat 246. Bani Israel pernah menempuh jalan istiqomah selama beberapa waktu. Kemudian terjadilah aneka peristiwa. Maka sebagian mereka ada yang menyembah berhala, padahal di antara mereka masih ada para nabi yang menyuruh mereka kepada kemakrufan dan melarang mereka dari kemungkaran serta meluruskan perjalanan mereka berdasarkan Taurat. Namun, mereka malah melakukan berbagai kedurhakaan. Kemudian, Allah mengirimkan kepada mereka musuh-musuh. Maka sebagian mereka ada yang dibunuh secara keji, banyak warga yang ditawan, dan sebagian besar negerinya dicaplok. Tiada seorang pun yang melawan melainkan ia kalah. Mereka masih memiliki Taurat dan tabut, peti, yang berasal dari zaman dahulu dan diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya, kepada Musa Al-Kalim. Namun, mereka senantiasa bercokol dalam kesesatan sehingga beberapa orang raja mereka direnggut Allah melalui beberapa peperangan dan dirampas pula kitab Taurat sehingga tiada orang yang menghafalnya kecuali sedikit, dan terputuslah kenabian dari keturunan mereka. Dari keturunan Lawi yang sebelumnya melahirkan para nabi, tidak tersisa lagi keturunan kecuali seorang wanita yang hamil dari seorang suami yang terbunuh. Kemudian, Bani Israel mengambil wanita itu dan menyekapnya di sebuah rumah. Mereka menjaganya dengan harapan mudah-mudahan Allah akan menganugerahinya bayi laki-laki yang kelak akan menjadi nabi bagi mereka. Wanita itu senantiasa berdoa kepada Allah agar dia dianugerahi bayi laki-laki. Allah mendengar doanya, dan dia menganugerahinya seorang anak yang kemudian dinamai Syamuel yang berarti, Allah mendengar doaku. Ada pula orang yang menyebutnya Syamuel dengan arti yang sama. Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ketika dia mencapai usia kenabian, maka Allah memberinya wahyu, menyuruhnya mengajak manusia kepadanya dan mengesahkannya. Maka Syamuel pun menyeru Bani Israel. Mereka meminta Syamuel agar mengangkat seorang raja yang akan bersama-sama berperang melawan musuh. Maka Syamuel berkata kepada mereka, "Jika nanti Allah mengangkat seorang raja bagi kalian, malah kalian tidak mau berperang dan mengingkari tekad kalian untuk berperang bersamanya." Mereka menangkis, "Bagaimana mungkin kami tidak akan berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami, yakni negara kami telah dicaplok dan anak-anak kami telah ditawan." Allah berfirman, maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali sebagian kecil di antara mereka. Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Maksudnya, mereka tidak memenuhi janji mereka, bahkan kebanyakan mereka menolak untuk berjihad, dan Allah Maha mengetahui terhadap mereka. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian, dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui." Ayat 247. Allah mengangkat Talut sebagai raja Bani Israel. Dia berasal dari salah seorang tentara Bani Israel, dan bukan dari keturunan Yahuda.
Maka mereka berkata, bagaimana mungkin dia dapat memerintah kami, padahal kami lebih berhak memerintah daripada dia, dan dia pun tidak dianugerahi kelapangan harta benda. Maksudnya, dia bukan dari keturunan raja, dia orang miskin dan tidak memiliki kekayaan untuk mendirikan kerajaan. Ucapan itu merupakan bantahan Bani Israel terhadap nabinya. Yang seharusnya mereka lakukan ialah menaati dan berkata yang makruf. Maka nabi, mereka, berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja kalian, dan Allah lebih mengetahui dia daripada kalian dan aku bukanlah orang yang menentukannya, namun Allah lah yang menyuruhku untuk memilihnya berdasarkan permintaan kalian kepadaku. Dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Walaupun demikian, dia lebih pandai daripada kamu, lebih kuat dan sabar dalam menghadapi peperangan. Oleh karena itu, ia layak menjadi seorang raja karena berpengetahuan, memiliki tubuh yang bagus, kuat, serta fisik dan mentalnya pun hebat. Nabi itu berkata, dan Allah memberikan pemerintahannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, berdasarkan hikmah dan kasih sayangnya. Oleh karena itu, dia berfirman, Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui, yakni Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat kerajaan dan siapa yang tidak. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kalian, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan merupakan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman, ayat 248. Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda keberkahan kerajaan Talut atas kalian ialah Allah akan mengembalikan tabut yang telah diambil dari kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian. Maksudnya, di dalam tabut itu terdapat ketenangan dan keagungan. Adha berkata, maksudnya ayat-ayat Allah yang kamu ketahui lalu kamu menjadi cenderung kepadanya. Firman Allah Ta'ala, dan merupakan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Ibnu Abbas berkata, ialah tongkat dan serpihan lauh. Ikrimah menambahkan, ada Taurat. Abu Syalih menambahkan, dan ada mana. Firman Allah, yang dibawa oleh malaikat. Ibnu Abbas berkata, malaikat datang membawa tabut di antara bumi dan langit hingga malaikat menaruhnya di hadapan Talut, sementara halayak menyaksikannya. Maka mereka pun beriman kepada kenabian Syamun dan menaati Talut. Maka, tatkala Talut keluar membawa tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka, siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan, barang siapa tidak meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar, ayat 249. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Talut, seorang raja Bani Israel, tatkala berangkat membawa tentaranya yang berjumlah 80.000 orang, wallahualam. Dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu, yakni mencoba kamu, dengan suatu sungai. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud adalah sungai syariah yang terletak antara Yordania dan Palestina. Firman Allah, siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah pengikutku, artinya ia tidak boleh bersamaku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku, maksudnya tidak apa-apa. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka.
Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang meminum dengan cidukan tangannya, maka ia akan merasa segar. Dan, barang siapa yang meminumnya langsung dari sungai, maka tidak akan merasa segar. Maka minumlah sebanyak 76.000 orang sehingga sisanya hanya 4.000 orang. Diriwayatkan dari Barra bin Azib dia berkata, kami tengah menceritakan bahwa sahabat Nabi dalam peristiwa Badar adalah 310 orang atau sebanding dengan para sahabat Talut yang melintasi sungai bersamanya. Tidaklah melintas bersamanya kecuali orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Oleh karena itu Allah berfirman, tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia melewati sungai, maka mereka berkata, tidak ada kesanggupan kami hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Kemudian mereka dimotivasi oleh para ulama yang mengetahui bahwa janji Allah adalah hak, bahwa kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah dan senjata. Oleh karena itu, mereka berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan seizin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Tatkala mereka tampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun, Talut dan tentaranya, berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ayat 250. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan, dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud, pemerintahan dan hikmah, sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam, ayat 251. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Ayat 252. Tatkala para sahabat Talut yang beriman dan jumlahnya yang sedikit itu berhadapan dengan para sahabat Jalut dan tentaranya yang banyak lagi kafir, maka mereka berdoa, ya Tuhan kami curahkanlah kepada kami kesabaran, maksudnya turunkanlah kepada kami kesabaran dari sisimu, kokohkanlah pendirian kami dalam menghadapi musuh dan jauhkanlah kami dari desersi dan ketakberdayaan, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Firman Allah Ta'ala, mereka, tentara, Talut dapat mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Maksudnya Talut dan tentaranya berhasil mengalahkan dan meluluhkan mereka berkat pertolongan Allah atas mereka. Daud membunuh Jalut, dan kerajaan pun kembali kepada Daud berikut kenabian yang agung yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Allah memberinya kerajaan yang sebelumnya ada di tangan Talut, dan hikmah, yakni kenabian setelah Syamuel, dan mengajarinya apa yang dikehendakinya, yakni berupa ilmu yang dikhususkan kepada Nabi. Kemudian Allah berfirman, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini, maksudnya kalaulah Allah tidak membela suatu kaum dari gangguan kaum lainnya, sebagaimana Allah membela Bani Israel melalui serbuan Talut dan keberanian Daud, niscaya mereka binasa. Firman Allah, namun Allah pemilik karunia bagi semesta alam, yakni pemilik karunia dan rahmat atas mereka, yaitu Dia membela sebagian kaum dari keganasan sebagian yang lain. Kepunyaan Allah lah segala ketetapan, hikmah, dan alasan atas makhluknya yang menyangkut seluruh perbuatan dan perkataannya. Kemudian Allah berfirman, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Yakni, inilah ayat-ayat Allah mengenai perkara orang-orang yang telah kami tuturkan, yang telah kami kisahkan kepadamu dengan benar,
yakni sesuai dengan realitas yang sesungguhnya juga sejalan dengan kebenaran yang ada pada ahli kitab yang diketahui oleh para ulama Bani Israel bahwa sesungguhnya kamu, hai Muhammad, benar-benar seorang Rasul. Penggalan ini merupakan penegasan dan pemantapan atas sumpah. Juz 3. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan jika Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Jika Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi, Allah berbuat apa yang dikehendakinya, ayat 253. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah mengunggulkan sebagian Rasul atas sebagian yang lain. Ayat ini senada dengan ayat, sesungguhnya kami telah mengunggulkan sebagian nabi atas sebagian yang lain, dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Dari sana kemudian Allah berfirman, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata, langsung dengan dia, yakni Musa dan Muhammad. Demikian pula halnya dengan Adam, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Dzar. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang Isra, tatkala Nabi melihat bahwa keberadaan para nabi di langit itu selaras dengan perbedaan kedudukan mereka pada sisi Allah. Adapun cara mengkompromikan antara ayat di atas dengan hadis yang ditegaskan dalam Syahihain, dari Abu Hurairah, yaitu sabda Nabi, janganlah kalian mengunggulkan aku atas nabi-nabi lainnya, mestilah diteliti terlebih dulu sebab-sebab lahirnya hadis ini. Hadis ini lahir disebabkan oleh hal berikut. Karena suatu sebab, terjadilah suatu kasus antara seorang Muslim dan seorang Yahudi. Orang Yahudi berkata dalam sumpah yang diikrarkannya, tidak, demi zat yang telah memilih Musa atas semesta alam. Maka orang Muslim itu menggampar si Yahudi seraya berkata, hai busuk, apakah Musa juga mengungguli Muhammad? Kemudian si Yahudi mengadu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, janganlah kalian mengunggulkan aku atas nabi-nabi lain. Sesungguhnya manusia akan pingsan, tidak sadarkan diri, pada hari kiamat, dan akulah orang yang pertama kali sadarkan diri. Lalu aku melihat Musa berdiri tegar dekat pilar, arasi dan saya tidak tahu, apakah dia lebih dahulu sadar sebelum aku, ataukah dia tidak merasakannya karena pernah pingsan di Tursina. Maka janganlah kalian mengunggulkan aku atas nabi-nabi lainnya, dari hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung beberapa tanggapan. Satu nabi belum mengenal keunggulan. Hal ini perlu dipertimbangkan lagi. Dua hadis itu mencerminkan ketawaduannya. Tiga hadis ini merupakan larangan mengunggulkan pihak lain dalam sebuah perselisihan. 4 superioritas karena fanatisme semata. 5 pemberian keunggulan itu bukan hakmu, namun hak Allah. Kamu hanya wajib tunduk dan percaya. Firman Allah, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, yakni alasan-alasan dan dalil-dalil qat'i yang menunjukkan kebenaran perkara yang dibawanya kepada Bani Israel, yaitu mengenai keberadaannya sebagai hamba Allah dan Rasul mereka. Dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, yakni dengan Jibril. Kemudian Allah berfirman, dan jika Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir.
Jika Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Maksudnya, semua itu merupakan qada dan hadar Allah. Oleh karena itu, para Rasul berkata, namun Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat 254. Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya agar menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka di jalan Allah, agar pahala infak itu tersimpan pada sisi Allah. Sebelum datang suatu hari, yakni hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, persahabatan, dan syafaat. Maksudnya, seseorang tidak dapat menebus dirinya walaupun dengan emas sepenuh bumi, juga tidak bermanfaat persahabatan dan kekerabatan, juga pertolongan orang lain, jika mereka bukan orang yang beriman. Firman Allah, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, yakni tiada kezaliman yang lebih zalim daripada orang yang menghadap Allah dalam keadaan kafir. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat 255. Ini adalah ayat kursi. Ayat ini mengandung perkara yang besar. Adalah sahih adanya hadis yang menyatakan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling utama dalam kitab Allah. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi bertanya kepada Ubay, ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang paling tahu. Nabi mengulang-ulang pertanyaan itu. Kemudian bersabda, yaitu ayat kursi. Hai Abu Munzir, kegiatanmu mencari ilmu akan melemahkanmu. Demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu memiliki lidah dan dua bibir yang menyucikan kerajaan Allah di sisi Arasy. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim tanpa tambahan, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya. Hadis lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Janadah dalam beberapa hadisnya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, perkara apakah yang paling agung yang diturunkan kepadamu? Nabi bersabda, ayat kursi, Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup abadi lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Nasai. Al-Bukhari menceritakan dalam sahihnya dari Abu Hurairah, dia berkata, aku ditugaskan Rasulullah untuk menjaga hasil zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah seseorang kepadaku, dan mengambil sedikit dari zakat itu. Maka aku menangkapnya seraya berkata, kamu akan kuadukan kepada Rasulullah. Orang itu berkata, biarkan aku, sesungguhnya aku orang miskin, punya banyak anak, dan sangat membutuhkan. Maka aku pun melepaskannya. Pada keesokan harinya, Rasulullah bertanya kepadaku, hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu kemarin? Aku menjawab, ya Rasulullah, dia mengadukan kemiskinannya dan keluarganya yang banyak, maka aku kasihan dan aku membebaskannya. Nabi bersabda, sesungguhnya orang itu berdusta kepadamu, dan dia akan kembali. Saya sadar bahwa orang itu akan kembali karena Rasulullah mengatakannya. Maka aku pun mengintipnya. Ternyata dia datang untuk mengambil makanan. Maka aku menangkapnya lagi seraya berkata, sungguh aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah. Dia berkata, lepaskan aku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan dan punya keluarga yang banyak,
saya tidak akan kembali. Maka aku pun mengasihinya dan membebaskannya lagi. Keesokan harinya, Rasulullah bertanya kepadaku, "Hai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan tawananmu kemarin?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan kemiskinan dan jumlah keluarganya yang banyak, maka aku pun jatuh kasihan dan membebaskannya lagi." Nabi bersabda, "Sesungguhnya dia berdusta kepadamu, dan dia akan kembali." Maka pada yang ketiga kalinya aku mengintipnya kembali. Dia datang mengambil makanan. Segera aku menangkapnya seraya berkata, "Sungguh aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah." Ini adalah yang ketiga kalinya. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan kembali, namun nyatanya kembali lagi. Dia berkata, "Biarkan aku mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya kamu akan beroleh manfaat dari Allah." Saya bertanya, "Kalimat apakah itu?" Dia berkata, "Apabila kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya." Dia membaca hingga akhir ayat. Maka Allah akan senantiasa menurunkan pelindung bagimu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Maka aku pun membebaskannya. Keesokan hari, Rasulullah bertanya kepadaku, "Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu kemarin?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia telah mengajariku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberiku manfaat, maka aku pun melepaskannya." Beliau bertanya, "Kalimat apakah itu?" Dia berkata kepadaku, "Apabila kamu akan tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga dia menyelesaikan ayat Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya." Dia berkata kepadaku, "Allah akan senantiasa menurunkan pelindung bagimu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi." Para sahabat sangat gandrung kepada kebaikan. Maka Nabi bersabda, "Dia telah berkata benar kepadamu, dan sebenarnya dia adalah pendusta."